Pada praktikum acara 1, kita akan membahas mengenai anamnesa dan pemeriksaan kesehatan ternak. Nah, apa sih anamnesa itu? Anamnesa merupakan wawancara dengan perawat atau pemilik ternak untuk mendapatkan riwayat penyakit dan penanganan yang telah dilakukan. Hasil anamnesa dapat dijadikan sebagai petunjuk awal kejadian sakitnya, gejala yang nampak, dan tindakan pencegahan maupun pengobatan yang telah dilakukan. Hasil anamnesa sangat bermanfaat karena pemeriksaan selanjutnya akan lebih terarah dan diketahui penanganan dan pemberian obat. Anamnesa dilakukan dengan mewawancarai Bapak Sukawi selaku pemilik ternak yang beralamatkan di Desa Kutoharjo, Dukuh Randu, RT 3 RW 4, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Beliau mulai beternak tahun 1990 dan ilmu beternak didapat dari teman dan pengalaman. Jumlah ternak yang dimiliki yaitu 3 ekor. Cara beliau mengetahui jika ternak sakit yaitu dengan melihat ciri-ciri pada sapi seperti hidungnya meler, panas, dan perutnya kembung. Penyakit yang pernah diderita ternaknya yaitu kembung dan kaki bengkak. Cara beliau mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan remason pada mulut ternak dan perut sebelah kiri ditekan-tekan. Untuk mencegah kembung, maka air minumnya diberi garam. Pakan yang diberikan berupa jerami, hijauan, dan konsentrat yang diberikan setiap 4 kali sehari, yaitu setiap pukul 6 pagi, 12 siang, 3 sore, dan 7 malam. Ternak di sini dibersihkan dengan air mengalir dari selang dan digosok. Kotoran dibersihkan dengan cara diskop lalu dibersihkan dengan air mengalir dari selang sambil disapu. Cara membuang kotoran yaitu dengan diangkut menggunakan angkong. Sayangnya kotoran ternak di peternakan ini kurang dijadikan sebagai produk yang lebih bermanfaat seperti pupuk. Kotoran di sini hanya dibuang saja. Selanjutnya yaitu mengamati kondisi lingkungan ternak. Jarak kandang dengan rumah hanya 5 meter yang menyebabkan lingkungan peternakan ini kurang mendukung. Ternak lain di sekitar kandang yaitu ayam. Sumber air pada peternakan ini yaitu berasal dari sumber air langsung dari sumur. Sifat bangunan kandang ini yaitu permanen dan tempat pakan juga bersifat permanen. Sirkulasi udara pada peternakan ini kurang baik karena hanya terdapat beberapa ventilasi sebagai tempat keluar masuknya udara. Pada peternakan ini juga tidak terdapat pepohonan yang dapat dijadikan naungan ternak. Kondisi alas pada peternakan ini sudah cukup baik karena dibersihkan setiap 2 kali sehari dan kondisi saluran pembuangan feses juga sudah cukup baik. Selanjutnya yaitu pengamatan tingkah laku ternak. Pengamatan tingkah laku ternak dibagi menjadi 2, yaitu pengamatan dari jarak jauh dan dari jarak dekat. Dari pengamatan jarak jauh dapat kita ketahui bahwa posisi ternak berkelompok, aktivitas gerak ternak yaitu aktif, posisi berdiri ternak normal, nafsu makan ternak baik, dan tidak terdapat bagian tubuh ternak yang tidak bergerak aktif. Selanjutnya, pengamatan dari jarak dekat yaitu kondisi permukaan kulit bersih, tidak terdapat kelainan di permukaan tubuh. Namun, pada lubang hidung terdapat lendir. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kelainan tubuh pada ternak. Hasil pemeriksaan menunjukkan bagian dinding perut sebelah kiri dan kanan normal,
Tidak terdapat abses, luka, dan tumor pada bagian tubuh ternak. Turgor kulit normal dan ruminasi normal. Warna pupil mata ternak jernih, yang menandakan bahwa ternak dalam kondisi sehat. Selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan status fisiologis ternak yang meliputi frekuensi nafas, gerakan rumen, frekuensi jantung, frekuensi nadi, dan temperatur rektal. Pengukuran frekuensi nafas dapat dilakukan dengan menghitung hembusan nafas di bawah hidung selama 1 menit. Frekuensi nafas pada sapi yang didapat yaitu 30 kali per menit. Hal ini menunjukkan bahwa sapi normal. Frekuensi pernafasan normal pada sapi yaitu berkisar antara 15 sampai 35 kali per menit. Selanjutnya yaitu pengukuran denyut nadi yang dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu meletakkan tangan di pangkal ekor dan merasakan denyut nadi selama 1 menit, dan yang kedua yaitu menggunakan stetoskop. Pada praktikum kali ini kita menggunakan cara yang pertama. Denyut nadi yang dihasilkan yaitu 72 kali per menit. Hal ini menandakan bahwa sapi dalam keadaan normal. Denyut nadi pada sapi yang dalam keadaan normal berkisar antara 36 sampai 80 kali per menit. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu rektal. Suhu rektal merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh ternak karena kisaran suhunya yang relatif lebih konstan dan pengukuran di lapangan lebih mudah. Pengukuran suhu rektal dapat dilakukan dengan memasukkan termometer ke dalam rektum sapi selama 1 menit. Suhu rektal pada sapi yang diamati yaitu 38,7 derajat Celcius yang menandakan bahwa suhu sapi normal. Suhu sapi normal di daerah tropis berkisar antara 38 sampai 39,2 derajat. Selanjutnya yaitu predisposisi. Predisposisi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sakit pada ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sanitasi kandang yang buruk dapat mengakibatkan predisposisi. Sanitasi kandang yang kurang baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit secara langsung melalui kontak dengan ternak yang terinfeksi penyakit, dan secara tidak langsung melalui pakan yang tercemar, urin maupun feses, karena kotoran ternak merupakan media yang potensial untuk penularan penyakit. Di peternakan Bapak Sukawi, sanitasi sudah cukup baik dengan dibersihkan 2 kali sehari. Hal ini menunjukkan tidak terdapat tanda-tanda predisposisi pada ternak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.